Jumpa kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan yang kedua, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai untuk kegiatan ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kembali dapat melanjutkan pendidikan agama Kristen untuk mendalami peran Tuhan di dalam keluarga kami. Sertai kami supaya kami melibatkan dan merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam menuntun keluarga, tiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heartfelt, happiness, care, fun, honest. special, Dimana keluarga itu mau menerima aku apa adanya. Orang yang akan selalu ada buat kita. orang yang selalu bikin kita bahagia. Nyebelin sih, tapi gak pernah ninggalin. Mereka yang selalu bikin kita senyum meskipun kita nggak punya. 1. Fungsi agama, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini. 2. Fungsi sosial budaya dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, anggota keluarga, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 3. Fungsi cinta kasih diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. 4. Fungsi melindungi bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman. 5. Fungsi reproduksi merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga. 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 7. Fungsi ekonomi adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang. 8. Fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi ini dilakukan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman, dan penuh keindahan. Setelah membahas 8 fungsi keluarga secara sosiologis, kalian sudah memahami bahwa tiap anggota harus berperan menjalankan fungsinya, tidak terkecuali juga anak atau kalian di dalam keluarga memiliki fungsi yang harus dikerjakan. Kita akan dalami lebih lanjut bahwa ada fungsi secara khusus yang dimiliki oleh keluarga Kristen.
Tentu saja 8 fungsi tadi menjadi bagian dari fungsi keluarga Kristen juga. Namun mendapatkan satu tekanan yang istimewa di sini, bahwa keluarga Kristen memiliki fungsi sebagai teman sekerja Allah. Di dalam hal apa? Ya, di dalam hal kehidupan ini. Banyak hal. Terutama juga di dalam hal mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu maksudnya menjadi teman sekerja Allah di dalam segala hal. Kalau dikaitkan dengan lingkungan hidup, bahwa alam semesta itu sudah diserahkan kepada manusia, diberikan mandat, dan yang bertanggung jawab juga adalah keluarga. Jadi jika di rumah kita kebersihan lingkungan itu dijaga, itu kita termasuk menjalankan fungsi keluarga sebagai teman sekerja Allah, dan kalian bisa mengembangkan praktek sebagai keluarga Kristen dalam hal teman sekerja Allah. Yang kedua, fungsi keluarga Kristen sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama. Bagian ini nanti kita akan bahas secara khusus di dalam hal pendidikan. Lalu yang ketiga adalah sebagai wadah dari semua anggota keluarga, tidak terkecuali, ya, dalam hal mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kebutuhan untuk disayangi dan sebagainya itu ada di dalam keluarga. Mendapatkan kasih sayang terutama ada di dalam keluarga. Itulah fungsi keluarga Kristen yang patut kamu catat dan diingat, bahwa keluarga Kristen memiliki satu ciri yang khas, yang khusus, ditunjukkan dengan 3 hal ini. We have no more wine. You must see my son. Your mother is coming. They have no more wine. What wilt thou have me to do for thee, that will I do. For mine hour is not yet come. Whatsoever he saith unto you, see that ye do it. Gather the water vessels and fill them Fill them. with water. Bear unto the governor of the feast. This is the first wedding feast I have ever attended, where the best of the wine has been saved for last. Setelah kita menyaksikan kisah perkawinan di Kana, menunjukkan peran Allah di dalam keluarga, bukan hanya di peristiwa itu, tetapi juga dalam kehidupan keluarga saat ini, kita akan mendalami peran Allah dalam kehidupan keluarga dalam bentuk terwujudnya keluarga itu. Di sini ada gambar pernikahan.
Nampaknya setelah diadakan pemberkatan nikah, mereka mengadakan foto. Tuhan yang mengawali sebuah keluarga. Sejak awalnya sebuah keluarga itu direncanakan terbentuknya oleh Tuhan. Artinya cikal bakal atau asal usul dari keluarga itu adalah dalam rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Itu dapat kalian temukan sejak penciptaan. Sehingga kalian perlu membaca firman Tuhan sebagai dasar terwujudnya pernikahan. Di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Baca dengan lengkap, ya, perhatikan, di sana akan kalian temukan bahwa banyak sekali penjelasan bagaimana Allah yang berperan ya, memiliki rancangan untuk terbentuknya keluarga. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan. Itu dalam rancangan terbentuknya keluarga. Dan laki-laki dengan perempuan itu masing-masing punya daya pikatnya sendiri-sendiri. Sehingga sebagai laki-laki dan perempuan memiliki rasa suka. Sehingga membuat mereka bertemu dan kemudian mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk hidup bersama ya, sepanjang hidupnya. Disitulah ada gambaran peran Allah dalam kehidupan keluarga. Setelah kalian memahami di manakah peran Allah dalam keluarga tadi, sejak penciptaan, sejak terbentuknya keluarga, sekarang Bapak mengajak kalian untuk lebih jauh bahwa ada 3 dasar keluarga yang disebut dengan keluarga Kristen. Ya. Bahwa tadi di Kejadian 2 ayat 22 sampai 25 sudah disebutkan, dan sekarang kita kutip khusus ayat 24 demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tugasmu sekarang ini adalah menjelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawab apakah yang dimaksud bersatu dengan istrinya. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian bagian mengenai keduanya menjadi satu daging. Apa maksudnya satu daging dalam ayat ini? Kalian bisa bertanya kepada orang tua kamu, paman, bibi, atau orang yang ada di rumah. Kalau perlu, calling pendeta atau majelis untuk bisa menemukan jawaban ini. Silakan dikerjakan di PJJ 1 jam ini. Tentu saja ada persekutuan antara Allah dan keluarga. Ya, bahwa keterkaitan dalam hal peran Allah dalam keluarga yang sudah kita pelajari tadi. Artinya apa? Allah dalam keluarga. Itu berarti bahwa yang menjadi pusat pembentukan kehidupan rohani itu adalah Allah sendiri. Yang kedua,
sebagai tempat di mana keluarga itulah menjadi naungan kudus dari setiap anggotanya. Artinya apa? Artinya keluarga itu memiliki pola-pola hubungan yang akrab dan memiliki nilai-nilai perilaku yang didukung oleh sekolah, gereja, kelompok masyarakat yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Nah, itu artinya bahwa keluarga itu pusat pembentukan kehidupan rohani. Lalu keluarga sebagai naungan yang kudus itu, keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan pertumbuhan yang memperdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan satu dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berkelanjutan. Itu arti dari tempat bernaung yang kudus. Demikian juga Allah dan keluargaku di dalamnya, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, artinya baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, ya, untuk para anggotanya. Lalu keluarga sebagai pencerita, artinya menyampaikan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai berita atau kabar sukacita, ya, yang juga diberitakan seisi rumah dalam keluarga itu dan keluar dari rumah keluarga itu. Demikianlah Allah di dalam keluargaku. Sebagai bagian penutup, baca Yosua 24 ayat 15b dan lengkapi ya, visian yang sudah disiapkan ini. Lalu kemudian hafalkan, sehingga kemudian kamu betul-betul hafal ketika Bapak tanya ayat hafalan ini. Sebagai penutup, Bapak mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mengirimkan video rekaman inilah rumah kami, dan Bapak memberikan nilai A karena kalian memberikannya tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan terima kasih sudah mengikuti PJJ ini dengan baik. Selamat mengikuti PJJ berikutnya. Kita menutup pertemuan dengan berdoa demikian. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur PJJ yang kedua ini telah berlangsung dengan baik. Dan pimpinlah kami untuk kelanjutannya sehingga kami dapat memanfaatkan waktu ini untuk betul-betul merasakan kehadiran Allah, peran Allah di dalam keluarga dan mengubah pola kehidupan kami. Lindungi kami agar kami sehat dan tetap bersukacita di tengah new normal saat ini. Pertemukan kami pada pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, dan kami mohon berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.